Tim kampanye nasional Fanta Prabowo Gibran jengkel dengan ulah Cawapres Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat Pilpres. Menurut mereka, Cawapres 01 dan 03 itu telah menyerang Gibran Rakabuming secara personal dalam ajang debat Pilpres kemarin. Pernyataan itu disampaikan oleh Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Arief Roshid Hasan. Arief mengingatkan jika kedua Cawapres itu masih berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Arief juga menyoroti sindiran Caimin dan Mahfud MD soal gagalnya proyek lumbung pangan atau food estate. Padahal partai pengusung Caimin yakni Nasdem juga terlibat dalam pembangunan itu lewat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tidak hanya itu, TKN juga menyayangkan sindiran berulang yang dilontarkan Caimin terkait etika Gibran. Menurut Arief, Caimin tidak relevan bicara soal etika. Ia kemudian meminta agar Caimin dan Mahfud MD bercermin. Arief mengatakan Caimin dan Mahfud MD harusnya bercermin jika ada hal yang kurang dalam leading sektor kementerian di dalam koalisinya masing-masing. Saya paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau ETAS. Acara tersebut digelar di Plaza Senayan, Jakarta, Senin 22 Januari. Saat menghadiri acara tersebut, Prabowo sempat bernostalgia menyanyikan lagu-lagu favoritnya. Dalam sesi jamming, Prabowo terlihat asik menganggukkan kepala dan ikut bernyanyi saat lagu era 60-an diputar. Sembari meladeni permintaan swafoto dari para tamu alumni, Prabowo terlihat antusias ikut bernyanyi. Adapun dalam acara itu, relawan ETAS yang terdiri dari para pengusaha menyatakan siap membantu memenangkan Prabowo Gibran 1 kali putaran. Sementara itu, Prabowo merasa senang sekaligus terharu atas dukungan relawan ETAS. Prabowo turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dukungan yang diberikan oleh relawan ETAS. Semangat bersama-sama kita ingin tentunya mempunyai pemimpin yang terbaik untuk Republik. Kami bangga Pak, udah banyak diskusi yang alumni Amerika ini melihat sosok Bapak yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Apalagi kombinasi Bapak dengan Mas Gibran itu cocok banget Pak. Bapak yang jago dalam geopolitik, level nasionalnya jago, udah mengerti, paham tentang Indonesia secara umum, didampingi oleh wakilnya yang mengerti grassroots, Pak. Seorang wali kota yang paham tentang pembangunan dari level terbawah. Saya kira kombinasi ini yang the best. Kami dari sini, from Boston to LA, from Seattle to Houston, from Indiana to Florida, we are all for you, Pak. The next president of the Republic of Indonesia. Baru saya paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Karena dulu saya nggak diundang ke sini. Kayaknya karena saya lihat sekarang diundang ke sini banyak pakai baju biru-biru muda, ya mungkin agak optimis aku ini sekarang. Jadi saya sangat terima kasih kehormatan ini, dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan yang begitu besar diletakkan di pundak saya. Penampilan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dalam debat Pilpres masih menjadi perbincangan hangat. Selesai debat Pilpres, Gibran menuai banyak komentar negatif. Salah satu sorotan negatif disampaikan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago. Pangi menilai gimmick Gibran merupakan tontonan paling memalukan sepanjang sejarah debat Pilpres di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Pangi pada Senin 22 Januari 2024. Menurut Pangi, saat debat kemarin Gibran menunjukkan sikap kekanak-kanakan, tidak bijaksana dan merendahkan lawan. Selain itu, Gibran juga dinilai kerap berbicara di luar konteks dan cenderung tidak nyambung. Pangi berkata, gimmick Gibran yang cenderung mengejek menjadi tontonan paling memalukan sepanjang sejarah debat Pilpres.
Gibran dinilai tampil paling agresif dengan menyerang dan merendahkan karakter pribadi cawapres lain. Menurut Panggi, Gibran bahkan cenderung mengabaikan substansi dari tema yang diperdebatkan. Selain itu, Gibran disebut berkali-kali meremehkan aturan KPU sebagai penyelenggara debat. Atas hal itu, Panggi menyoroti pentingnya kematangan dan kedewasaan seorang kandidat. Panggi berkata bahwa etika debat perlu dikembalikan agar martabat tetap terjaga. Menurutnya, debat seharusnya fokus pada isi dan substansi, bukan sekedar tebakan istilah atau singkatan yang cenderung merendahkan marwah debat itu sendiri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah narasi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Hasto membantah isu Jokowi meminta bertemu dengan Ketua Umum PDIP. Meski demikian, Hasto menyebut pintu rumah Megawati selalu terbuka. Hasto mengatakan jika Presiden ingin bertemu dengan Megawati, maka sebaiknya ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut alasan harus ditemani Ahok dan Sri Mulyani jika Jokowi mau menemui Megawati. Hanya saja, Hasto mempertanyakan keinginan Jokowi bertemu dengan Megawati yang disampaikan lewat media. Hasto menduga ada sesuatu hal tertentu di balik isu tersebut. Sementara itu, pihak istana juga membantah isu pertemuan antara Jokowi dan Megawati. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo Ari Dwipayana. Ari juga merasa heran ada narasi pertemuan Jokowi dan Megawati yang dikembangkan awak media. Pengamat menyoroti aksi Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres yang digelar pada Minggu 21 Januari malam. Aksi Gibran dalam debat disebut telah melangkai kritikan tajam Presiden Jokowi soal substansi debat. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Panggi Syarwi Caniago. Seperti diketahui, selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Presiden Jokowi mengkritik acara tersebut. Jokowi menyoroti kurangnya substansi dalam debat karena para capres saling menyerang satu sama lain. Namun dalam pelaksanaan debat keempat Pilpres, justru putranya sendiri melakukan apa yang dikritik oleh Presiden Jokowi. Dalam debat keempat, Gibran Rakabuming berulang kali melontarkan gimmick seperti mengejek lawannya. Oleh karena itu, Panggi menilai kritikan tajam yang diberikan oleh Presiden selesai debat ketiga justru dilangkahi oleh putranya sendiri. Panggi menilai hal itu sebagai paradoks yang sangat ironis. Sepanjang debat, Panggi menilai Gibran telah menyerang, merendahkan, dan mengolok-olok karakter personal kandidat lainnya. Panggi mencontohkan penggunaan istilah greenflation yang dipertanyakan Gibran. Panggi menduga pertanyaan tersebut dilontarkan untuk membangun kesan Gibran memiliki wawasan luas. Namun menurut Panggi, aksi Gibran justru mempertontonkan kualitas rendahan. Panggi berkata, dalam debat seharusnya fokus pada substansi, bukan pada istilah yang cenderung merendahkan marwah debat itu sendiri. TKN Fanta Prabowo Gibran buka suara soal komentar negatif yang ditujukan kepada cawapresnya Gibran Rakabuming. TKN menepis anggapan bahwa Gibran minim adab saat debat cawapres di KPU. Menurut TKN Fanta, Gibran justru menunjukkan sopan santun saat debat dimulai maupun berakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran, Arif Roshid Hasan. Arif mengakui penampilan Gibran menuai pro dan kontra. Namun menurut Arif, Gibran tetap menyampaikan permohonan maaf seusai mencecar lawan. Arif mengatakan permohonan maaf itu disampaikan Gibran di tengah sesi debat maupun di akhir acara. Arif juga menyoroti aksi Gibran yang menghampiri dan mencium tangan cawapres lain. Ia kemudian membandingkan etika Gibran dengan Anies Baswedan saat debat sebelumnya. Arif menyoroti sikap Anies yang tidak bersalaman dengan Prabowo Subianto. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengomentari pernyataan ko-kapten Timnas Amin Thomas Lembong soal contekan Jokowi. Sebelumnya, Tom Lembong merespon Gibran yang berkali-kali menyebut nama dirinya dalam debat Pilpres. Tom Lembong menduga Gibran kangen karena selama 7 tahun dirinya bertugas menulis pidato Jokowi. Dia berkata telah membantu Jokowi selama 7 tahun untuk membuat contekan dan menulis pidato. Terkait pernyataan itu, TKN menilai ucapan Tom Lembong memiliki kesan merendahkan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara TKN Prabowo Gibran, Dhanil Ansar Simanjuntak, Selasa 23 Januari. Menurutnya, kata contekan memiliki konotasi negatif. Dhanil mengatakan bahasa contekan yang dipakai Tom Lembong terkesan sombong.
sehingga tidak pantas dilontarkan dari orang yang saat itu bekerja profesional dengan Presiden Jokowi. Ia menyebut dirinya juga kerap kali memberikan masukan dan saran kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Namun bukan berarti saran dan masukan itu adalah contekan. Daniel mengatakan bahwa hal itu merupakan tugas yang harus dilakukan sebagai orang kepercayaan. Warga Nahdliyin Kota Semarang diinstruksikan memilih Prabowo Gibran pada pemilu mendatang. Instruksi tersebut disampaikan oleh Rais Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Kiai Haji Hanif Ismail. Capres Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait seruan tersebut. Anies mempertanyakan netralitas PCNU Kota Semarang. Anies mengatakan instruksi netral yang diberikan oleh PBNU seharusnya diikuti dengan pendisiplinan bagi yang melanggar. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Januari. Menurut Anies, jika ada yang melanggar tetapi didiamkan, maka bisa disimpulkan dukungan tersebut diperbolehkan. Anies mengatakan masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin kritis karena sudah memiliki akses informasi. Ini kemarin PCNU Semarang menginstruksikan untuk mendukung Prabowo Gibran. Katanya ini amanat PBNU, ini nggak bahaya, Pak? Bukankah instruksinya harusnya biar diselesaikan secara internal. Tapi lagi-lagi yang namanya instruksi netral itu harus disiplinkan. Kalau ada yang melanggar dan didiamkan, dibolehkan. Jadi rakyat kita sudah kritis, rakyat kita sudah sangat punya akses informasi. Janganlah rakyat itu memberikan pemandangan yang mengganggu akal sehat dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Seperti diketahui, Megawati berulang tahun ke-77 pada hari ini, Selasa 23 Januari. Dilansir dari kompas.com, Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati saat ditemui awak media di Jawa Timur. Prabowo mendoakan agar Megawati panjang umur. Selain itu, dirinya juga mendoakan Megawati selalu dalam kondisi sehat. Selain memberikan ucapan di hadapan awak media, Prabowo juga turut memberikan ucapan melalui unggahan akun media sosial Instagramnya. Prabowo mengunggah foto saat dirinya sedang duduk berdampingan dengan Megawati. Dalam keterangan unggahannya, Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati. Ia juga menyematkan doa untuk Presiden Republik Indonesia kelima itu. Prabowo menuliskan doa yang sama dengan apa yang ia ucapkan saat ditemui awak media. Prabowo mendoakan agar Megawati panjang umur dan selalu diberikan kesehatan. Soal desa Anies yang izinnya dicabut, Pak. Pak Anies, soal desa Anies yang izinnya dicabut di museum di Ponegoro, seperti apa tanggapannya? Kami tidak sering dicabut-cabut. Kami sering melakukan dia ketemu jalannya. Kami yakin bahwa niat baik itu selalu menemukan jalan baik. Segala macam halangan atas niat baik, insya Allah akan dibukakan pintu-pintu baru untuk berhasil. Amin. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait izin lokasi desak Anies yang mendadak dicabut. Anies santai dan tidak mengambil pusing terkait persoalan izin tersebut. Dia berkata pihaknya sudah sering mengalami pencabutan izin acara desak Anies. Pernyataan itu disampaikan Anies di lapangan Jambidan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Januari 2024. Anies mengatakan meskipun kerap dihalang-halangi saat berkampanye, namun acara tetap berlangsung dengan berpindah lokasi. Capres 01 itu yakin jika perbuatan dengan niat baik dihambat, maka selalu mendapatkan jalan baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.